Filsafat Umum dengan dosen pengampu Dr. Heru Setiawan, SPDI MPDI, dengan judul materi saya Filsafat Barat Klasik dan Alirannya. Filsafat, terutama filsafat Barat, muncul di Yunani semenjak kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi. Filsafat muncul ketika orang mulai memikirkan dan berdiskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan sekitar mereka, dan tidak menggantungkan diri kepada agama lain untuk mencari jawaban atas pertanyaannya. Fenomena ini menimbulkan suatu perubahan dalam proses berpikir dari mempercayai mitos-mitos yang berkembang di tengah masyarakat menjadi pemikiran yang lebih masuk akal. Orang Yunani pertama yang biasa diberi gelar filsuf ialah Thales. Dari Mileta, para filsuf Miletus mempersalahkan alam, bukan manusia yang dipermasalahkan. Menurut Thales, azas pemula ini ialah air yang dalam sifatnya yang bergerak-gerak merupakan azas kehidupan segala sesuatu. Inilah pemikiran filsuf pada masa itu dan dilanjutkan dengan filsuf-filsuf yang lain seperti Pythagoras, Anaximander, Demokritus, Parmenides, dan Heraklitus. Mereka itu biasanya disebut filsuf pra-Socrates. Kemudian zaman Socrates 469 sampai 399 sebelum Masehi ditandai dengan kemunculan kaum sofis yang berarti cendekiawan atau diartikan dengan orang bayaran. Karena mereka mengajar dengan mengambil upah dan ini merupakan pekerjaan yang hina pada zaman itu. Tokoh-tokoh filsuf yang terkenal pada masa klasik, yang pertama Socrates. Menurut Socrates, pengetahuan dapat diperoleh dengan melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang konkret dan beragam corak, namun masih termasuk dalam jenis yang sama. Yang kedua, Plato. Plato merupakan murid setia Socrates. Titik tolak pemikiran filsafatnya adalah menentukan mana yang paling benar, pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman atau pengetahuan indera yang berubah-ubah atau Heraklitus, atau pengetahuan yang didapatkan dari akal yang tetap atau Parmenides. Di bidang politik, Plato memperkenalkan konsep penting yang menyebutkan di dalam ideal terdapat 3 golongan sebagai berikut. Yang pertama, pemerintahan sebagai golongan tertinggi atau para penjaga dan para filsuf. Yang kedua, prajurit sebagai golongan membantu yang menjaga keamanan negara dan ketaatan warganya. Yang ketiga, polis atau golongan rakyat yang bertugas memikul ekonomi negara, itu seperti petani, pedagang, dan tukang. Ketiga, ada Aristoteles. Aristoteles merupakan filsuf yang mengembangkan konsep logika atau yang disebutkan sebagai analitika dan etika. Di bidang ilmu pengetahuan, Aristoteles membagi ilmu pengetahuan menjadi 3. Yang pertama, ilmu pengetahuan praktis atau etika dan politik. Yang kedua, pengetahuan produktif atau teknik dan kesenian. Yang ketiga, ilmu pengetahuan teoretik atau fisika, matematika, dan metafisika. Pemikiran-pemikiran filsuf di atas bisa diambil ciri filsafat barat klasik antara lain. Yang pertama, ilmu pengetahuan masih bersifat umum. Yang kedua, kebanyakan masih memikirkan asal-usul kehidupan. Yang ketiga, masih ada perbedaan pemikiran antara filsuf satu dengan yang lain. Yang keempat, pembagian ilmu pengetahuan masih terbatas. Ada 5 filosof pada masa pra-Socrates, yaitu yang pertama Thales. Thales adalah ahli filsafat pertama yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Thales adalah seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir. Ia menemukan ilmu ukur dari Mesir dan membawanya ke Yunani. Ia juga dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang astronomi dan metafisika. Kedua, ada Anaximander. Anaximander adalah salah satu murid Thales. Anaximander adalah seorang ahli astronomi dan ilmu bumi. Meskipun dia murid Thales, namun ia mempunyai prinsip dasar
satu akan tetapi bukanlah dari jenis benda alam, seperti air sebagaimana yang dikatakan oleh gurunya. Ketiga ada Anaximenes. Anaximenes berpendapat bahwa udara merupakan asal-usul segala sesuatu. Udara melahirkan semua benda dalam alam semesta ini karena suatu proses pemadatan dan pengeceran. Kalau udara semakin bertambah, maka muncullah berturut-turut angin, air, tanah, dan akhirnya batu. Sebaliknya, kalau udara itu menjadi encer, yang timbul adalah api. Yang keempat, ada Pitagoras. Menurut kepercayaan Pitagoras, jiwa manusia asalnya dari Tuhan. Jiwa itu adalah penjelmaan dari Tuhan yang jatuh ke dunia karena berdosa, dan dia akan kembali ke langit dalam lingkungan Tuhan semula apabila dosanya itu sudah habis dicuci. Hidup di dunia ini adalah persediaan buat akhirat. Sebab itu dari sekarang dikerjakan hidup untuk hari kemudian. Kelima ada Heraklitos. Dia lahir di kota Efesus di Asia Minor. Dia mempunyai pandangan yang berbeda dengan filsuf-filsuf sebelumnya. Dia menyatakan bahwa asal segala sesuatu hanyalah satu, yakni api. Dia memandang bahwa api sebagai unsur yang asalnya pandangannya semata tidak terikat pada alam luar, alam besar seperti pandangan filsuf Kopernikus. Aliran filsafat Prasokretes terbagi menjadi 6 bagian. Pertama, aliran Miletos atau mazhab Milesian. Berikut beberapa tokoh yang termasuk ke dalam aliran Miletos atau dikenal pula dengan istilah mazhab Milesian, yaitu Thales. Thales hidup sekitar 624 sampai 546 sebelum Masehi. Dia adalah seorang ahli ilmu, termasuk ahli astronomi. Dia berpendapat bahwa hakikat alam ini adalah air, segala-galanya berasal dari air. Bumi sendiri merupakan bahan yang sekaligus keluar dari air dan kemudian terapung-apung di atasnya. Selanjutnya Anaximander. Anaximander adalah murid Thales yang setia. Dia hidup sekitar 610 sampai 546 sebelum Masehi. Dia berpendapat bahwa hakikat dari segala sesuatu yang satu itu bukan air, tetapi yang satu itu adalah yang tidak terbatas dan tidak terhingga, tak berubah dan meliputi segala-galanya yang disebut aperion. Selanjutnya Anaximenes. Dia berpendapat bahwa hakikat segala sesuatu satu itu adalah udara. Jiwa adalah udara, api adalah udara yang encer. Jika dipadatkan, pertama-tama udara akan menjadi air, dan jika dipadatkan lagi akan menjadi tanah, dan akhirnya menjadi batu. Dua aliran Pitagoras. Pitagoras lahir di Samos sekitar 580 sampai 500 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa semesta ini tak lain adalah bilangan. Unsur bilangan merupakan prinsip unsur dari segala-galanya. Dengan kata lain, bilangan genap dan ganjil sama dengan terbatas dan tak terbatas. Selanjutnya Xenophanes. Xenophanes merupakan pengikut aliran Pitagoras yang lahir di Kolopon, Asia Kecil sekitar tahun 545 sebelum Masehi. Dalam filsafatnya, ia menegaskan bahwa Tuhan bersifat kekal, tidak mempunyai permulaan, dan Tuhan itu esa bagi seluruhnya. Selanjutnya Heraklitus. Heraklitus hidup antara tahun 560 sampai 470 sebelum Masehi di Italia Selatan, sekawan dengan Pitagoras dan Xenophanes. Ia berpendapat bahwa asal segalanya adalah api dan api adalah lambang dari perubahan. Api yang selalu bergerak dan berubah menunjukkan bahwa tidak ada yang tetap dan tidak ada yang tenang. Yang ketiga, aliran Elea, yaitu Parmenides, lahir sekitar tahun 540 sampai 475 di Italia Selatan.
Ajarannya adalah kenyataan bukanlah gerak dan perubahan melainkan keseluruhan yang bersatu. Selanjutnya Zeno, lahir di Elea sekitar 490 sebelum Masehi. Ajarannya yang penting adalah pemikirannya tentang dialektika. Dialektika adalah satu cabang filsafat yang mempelajari argumentasi. Selanjutnya Melissos, lahir di Samos tanpa diketahui secara tepat tanggal kelahirannya. Dia berpendapat bahwa yang ada itu tidak terhingga, maka menurut waktu maupun ruang. Yang keempat, aliran pluralis. Aliran pluralis yang pertama ada Empedokles, lahir di Akraga, Sisilia awal abad ke-5 sebelum Masehi. Dia menulis sebuah pikirannya dalam bentuk puisi, mengajarkan bahwa realitas tersusun dari 4 anasir, yaitu api, udara, tanah, dan air. Selanjutnya ada Anaxagoras, lahir di Ionia di Italia Selatan. Dia berpendapat bahwa realitas seluruhnya bukan satu tetapi banyak. Kelima, aliran atomis. Pelopor atomisme ada dua, yaitu Leukipos dan Demokritos. Ajaran aliran filsafat ini ikut berusaha memecahkan masalah yang pernah diajukan oleh aliran Elea. Aliran ini mengajukan konsep mereka dengan menyatakan bahwa realitas seluruhnya bukan satu, melainkan terdiri dari banyak unsur. Dan yang terakhir ada aliran sofis. Sofisme berasal dari kata Yunani sophos, yang berarti cerdik atau pandai. Tokoh-tokoh kaum sofis adalah Pratagoras, Gropius, Hippias, Prodikos, dan Critias.